Sejarah terbentuknya VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Pada akhir abad ke-16, Eropa sedang berada dalam masa eksplorasi dan kolonialisme yang dikenal sebagai Age of Exploration. Negara-negara seperti Spanyol dan Portugal mendominasi perdagangan rempah-rempah dunia, yang pada masa itu merupakan komoditas sangat berharga. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada banyak ditemukan di Kepulauan Maluku, Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Kepulauan Rempah. Namun, monopoli Portugal dan Spanyol mulai terganggu ketika Belanda, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Spanyol, merdeka pada tahun 1581. Setelah merdeka, Belanda mulai aktif menjelajahi wilayah Asia untuk mendapatkan rempah-rempah. Pada akhir abad ke-16, banyak pedagang dan perusahaan dagang Belanda berlomba-lomba menuju Nusantara, membentuk apa yang disebut sebagai Compagnieën, perusahaan dagang kecil. Namun, persaingan antar perusahaan ini tidak hanya merugikan mereka sendiri, tetapi juga melemahkan posisi Belanda di hadapan negara lain seperti Inggris dan Portugal. Untuk mengatasi masalah ini, pada 20 Maret 1602, pemerintah Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, yang berarti Perusahaan Hindia Timur Bersatu. VOC merupakan penggabungan dari berbagai perusahaan dagang Belanda yang sebelumnya bersaing satu sama lain. Perusahaan ini didirikan atas dasar piagam kerajaan, charter, yang diberikan oleh Staten-Generaal, Parlemen Belanda. VOC menjadi perusahaan multinasional pertama di dunia yang memiliki kekuasaan setara dengan sebuah negara. VOC diberi hak istimewa yang disebut hak oktroy, yang meliputi 1. Hak untuk memonopoli perdagangan di Asia. 2. Hak untuk membentuk angkatan bersenjata. 3. Hak untuk membuat perjanjian dengan negara atau kerajaan setempat. 4. Hak untuk mencetak uang. Kelima, hak untuk mendirikan benteng dan wilayah administratif. Dengan hak ini, VOC bukan hanya sebuah perusahaan dagang, tetapi juga memiliki kekuasaan politik dan militer. VOC bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di Nusantara. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis yang dihasilkan di Maluku dan wilayah sekitarnya menjadi fokus utama VOC. Dengan memonopoli perdagangan, VOC berharap dapat meningkatkan keuntungan dan mencegah persaingan dari negara lain. VOC mendirikan markas utama di Batavia, sekarang Jakarta, pada tahun 1619 setelah merebut kota tersebut dari Kesultanan Banten. Dari Batavia, VOC mengendalikan perdagangan di seluruh Nusantara dan Asia Tenggara. Mereka menjalin perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal, membangun benteng, dan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan monopoli mereka. Namun, perjalanan VOC tidak selalu mulus. Mereka sering menghadapi perlawanan dari masyarakat lokal, seperti Perang Makassar 1666 sampai 1669, melawan Kesultanan Gowa dan perlawanan dari Trunojoyo di Jawa. Meski demikian, dengan strategi militer dan diplomasi yang cerdik, VOC berhasil mempertahankan dominasinya selama lebih dari 2 abad. Meskipun VOC pernah menjadi perusahaan terkaya di dunia, kebangkrutannya tidak terhindarkan. Korupsi internal, biaya perang yang mahal, dan pengelolaan yang buruk menjadi faktor utama runtuhnya VOC. Pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan dan semua aset serta kewajibannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai VOC kemudian menjadi bagian dari kolonial Belanda. VOC adalah salah satu simbol awal globalisasi dan kolonialisme, mencerminkan ambisi Eropa untuk menguasai perdagangan dunia. Meski begitu, dampak kehadiran VOC di Nusantara meninggalkan jejak panjang, baik dalam sejarah Indonesia maupun hubungan dengan Belanda. VOC tidak hanya menjadi saksi era perdagangan dunia, tetapi juga salah satu akar dari kolonialisme yang memengaruhi bangsa Indonesia selama ratusan tahun.